Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menjelaskan salasatun munjiyatun wa salasun muhlikatun. Jadi ada 3 perkara yang paling fundamental yang akan menyebabkan seseorang ini selamat, dan juga ada 3 perkara yang akan menyebabkan seseorang ini rusak, artinya celaka. Nah, ini berlaku bagi siapa saja, termasuk kita semua, mau bagi kalangan kiai, mau bagi kalangan habaib, mau bagi kalangan santri ataupun orang petani. Adapun amal munjiyatu, adapun 3 hal yang akan menyebabkan seseorang itu selamat. Yang pertama, fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyati. Orang tersebut mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan rahasia, artinya tidak diketahui oleh orang lain, ataupun fil alaniyah, dalam kondisi keadaan rame, nampak. Nah, kalau kita mengetahui bahwa rasa takut kepada Allah ini menjadi poin pertama yang mengakibatkan seseorang ini menjadi sebab selamat atau tidaknya, nah ini sebenarnya harusnya kita sadar. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sering mengatakan kami adalah orang yang takut dengan Allah, sementara di dalam dirinya selalu membuat kebohongan atas nama Allah, atas baginda Rasulullah SAW. Khasyah, rasa takut ini bukan hanya di dalam lisan saja, tapi rasa takut sirri wal alaniyah, itu baik secara zahir maupun batin. Nah, ini makanya kenapa pada saat ini kita sulit sekali mencari panutan jejak baginda Rasulullah SAW, walaupun banyak orang-orang yang mengatasnamakan zuriyah Nabi, walaupun banyak orang-orang yang mengatakan dirinya mengalir darah Rasulullah, tapi ingat, ketika itu adalah suatu kebohongan mengatasnamakan baginda Rasul, walaupun 1000 kali, 1.000.000 kali dia ucapkan dengan lisannya kami adalah orang yang takut kepada Allah, maka khosyahnya tidak akan sampai. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini perlu pengoreksian diri bagi para habaib atau para kiai, para ulama, para gus. Hati-hati di dalam membawa agama. Kalau kita lihat dari kurun zaman dulu, itu sudah sering terjadi yang mengeksploitasi, kemudian dengan bersandarkan duriyah Rasul, itu sudah terjadi. Artinya polemik yang saat ini yang terjadi dengan Ba'alwi yang 90% diragukan oleh orang-orang pada saat ini sudah terjadi di abad 7, abad ke-8, abad ke-9. Nah, lalu ada yang bertanya, lalu bagaimana ini, apakah akan terselesaikan? Kalau tidak ada kesadaran dan legowo, sampai kapanpun polemik ini tidak akan pernah terselesaikan, karena perlu orang-orang yang jujur, perlu orang-orang yang legowo. Sudah, karena jaminan di hadapan Allah itu bukan karena nasabnya, tapi karena ketakwaannya. Nah, ini saya hanya sekedar mengingatkan, karena bagaimanapun dia punya nasab yang bagus, turunan Raden, turunan itu bagus, turunan Rasulullah sekalipun, kalau tidak ada rasa khasyah kepada Allah fi sirri wal alaniyah, maka barang tentu dia dipastikan akan muhlikat, dia akan rusak, binasa di akhir nanti. Na'udzubillahi min dzalik.